Mobil Chery Tiggo ini akan di-upgrade dengan speaker 3-way, lalu penambahan prosesor, dan penambahan subwoofer bawah bangku. Kalau kalian mau bangun audio, harus di-budgeting dulu agar sesuai dengan harapan. Garis kaca hitam ini ke tengahnya, itu hanya dibatasin 4 cm. Tambah volume. Oh, gokil. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, di kesempatan video kali ini kita mau bahas satu buah mobil Chery Tiggo Cross. Beberapa orang ini lagi berbondong-bondong untuk rombak audio karena menjelang libur panjang Idul Fitri. Nah, di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Terutama kalian yang sudah mendukung channel kita, yang kasih komen, kasih like, kasih subscribe ya. Saya doakan semoga semua urusan lancar, sehat selalu, banyak rezeki, dan mudah segala cita-cita yang sedang diharapkan. Oke, langsung aja kita mau bahas Chery Tiggo ini mau diapain aja. Barang-barangnya sudah disiapkan di bagasi, jadi saya mau langsung perkenalan dulu. Nih, kita langsung ke bagian belakang. Ini dia guys barang-barangnya. Jadi mobil Chery Tiggo ini akan di-upgrade dengan speaker 3-way, lalu penambahan prosesor, dan penambahan subwoofer bawah bangku. Nah, artinya pekerjaan ini yang bikin agak lama adalah pembuatan pilar 3-way-nya. Nih, saya kasih beberapa tipe yang akan dipakai dulu. Oh iya, ada satu lagi. Di antaranya adalah pemasangan speaker pintu belakang atau baris 2, yaitu dengan Alpine SPJ 161C2. Jadi ini adalah speaker coax ya, atau koaksial. Nah, berikutnya untuk speaker bagian depan, wah ini berat nih. Nah, speaker depannya kita mau pasangkan speaker Flux Neo, yaitu tipenya adalah Neo 361. Nanti akan dikasih lihat dalamnya ya, saya pinggirin dulu. Dan berikutnya lagi ada satu buah prosesor, ini dari Venom VPR 2.8. Disebutnya kalau Venom itu Pandora ya. Nah, ada satu lagi, satu buah underseat subwoofer dari JBL Bass Pro Lite. Ini dengan ukuran yang paling kecil dari JBL. Sebelum kita lihat ke pemasangan barang-barang tadi, kita kasih lihat slide produknya dulu nih. Dalam melakukan pemasangan audio di dalam mobil terutama, itu butuh yang namanya akustik dan juga peredam. Berfungsi untuk menolak suara kebisingan dari luar, termasuk road noise pada saat di jalanan. Dengan adanya peredam, mendengarkan audio juga menjadi makin detail, makin nyaman. Nah, peredamnya ini nggak kaleng-kaleng bro. Kita pasang peredam yang terbaik, yaitu ESP Lite, peredam paling ringan, yang mana per lembarnya hanya 700 gram. Nah, sebelum ngomongin pemasangannya di mana saja, kita kasih spill kemarin proses pemasangan peredamnya dulu nih. Kita lihat dulu. Peredamnya tadi udah dikasih lihat, jadi saya mau jelaskan beberapa posisi barang-barang yang mau dipergunakan nih. Nah, ini dia. Ini pertama-tama nanti akan kita pasangkan subwoofernya di bawah bangku sebelah kiri, di bangku penumpang berarti. Nah, untuk prosesor ini di bawah bangku sebelah kanan.
Ini beberapa penempatan sudah. Saya mau kasih lihat proses pembuatan custom pilar 3-way. Yuk bareng-bareng, pengerjaannya kebetulan di lantai 5, jadi kita lihat dulu. Ini pilarnya udah kelar ya. Saya mau kasih lihat buat kalian semua dan sekaligus saya perjelas ini. Jadi pilar 3-way ini selalu kita perhitungkan menghindari yang namanya blind spot. Karena pada saat mengemudi, kalau terjadi halangan di sebuah pandangan ke depan itu sangat tidak enak dan berbahaya. Maka dari itu ada di dalam regulasi kompetisi itu ditulis tidak boleh melewati garis kaca hitam ini ke tengahnya, itu hanya dibatasin 4 cm. Nah itu di dalam sebuah regulasinya. Nah adapun pemasangannya ini, Twitter dibuat seperti ini, dibikin semepet mungkin antara midbus dan Twitternya. Jadi kalau kita perhatikan ini ada jahitan di samping Twitter, ini sudah sampai habis, lalu sampai jahitannya ke bagian bawah. Nah untuk ringnya ini adalah custom ya. Jadi kalau merek Fluke ini belum dapat ring dari produk, jadi sehingga kita buatkan dengan cara menggunakan akrilik, dipotong pakai laser ya. Lalu ramnya ini kita potong juga dan kita bentuk seperti ini. Ini udah saya jelasin semua ya. Sekarang waktunya kita mau kasih tes denger hasilnya seperti apa. Yuk kita ke dalam dulu. Sekarang kita sudah di dalam, waktunya tes denger ya. Mau menunjukkan dulu nih dashboardnya. Kalau mobil-mobil sekarang yang dari China, dari Eropa juga lagi tren ya. Jadi dashboardnya dan speedometer itu LCD begini. Setirnya mewah dilihatnya ya, sangat sporty modelnya nih. Seperti ini kayak mobil sport. Kita bukan mau ngebahas tentang interior, tapi hanya sedikit lah ya, boleh. Termasuk bangku nih. Bangkunya udah cukup model sport ya. Sangat bagus dilihatnya. Oke, langsung aja. Pencarian suara setelah kita tuning itu selalu menggunakan peak noise, lalu menentukan beberapa potongan frekuensi sesuai dengan respon yang didapat. Jadi misalkan Twitter ini setelah kita pasang harus di cutting bagusnya di 5 kHz atau 5000 Hz, baru kita tentukan. Jadi tidak hanya melihat Twitter ini mampu bekerja 500 lalu kita ikutin, itu enggak. Karena spek yang ditulis itu waktu pabrik membuat itu biasanya bukan diukur di dalam mobil, tetapi di dalam ruangan khusus maksudnya. Nah sedangkan di mobil ini ada yang namanya pantulan, ada sebelah kanan pilar, ada kaca, ada macam-macam. Jadi artinya suka meleset dari speknya. Begitu juga dengan mid-range, begitu juga dengan midbus. Jadi misalkan mid-range ini diukurnya dengan kubikasi yang ideal, lebih besar. Begitu di dalam mobil, ini sangat kecil, hanya berapa mili ya yang kita buat. Nah karena tadi untuk menghindari yang namanya blind spot dan estetik. Kalau saya buat box ditaruh di atas dashboard rasanya nggak mungkin ya. Sangat menghalangi pandangan dan juga nanti kesan panggungnya menjadi sempit karena otomatis boxnya akan ada di sini. Nah kita butuh yang renggang ke kiri dan juga ke kanannya. Oke, yang dicapai targetnya adalah suara yang indah seperti di atas dashboard, dianggap sebagai pengganti latar panggungnya. Dengan ketentuan penyanyinya harus di tengah-tengah dashboard ya. Di tengah itu artinya kanan dan kirinya itu di tengahnya. Nah kalau sistemnya sudah bagus, bisa merasakan yang namanya ada layer. Layer itu gap penyanyi dengan pemusik. Jadi pemusiknya terasa lebih mundur dan berderet pada tempatnya. Itu yang kita mau. Nah, dengan setting
berjam-jam itu bukan dengan lagu, tapi dengan pink noise ya, suara yang Oke, sekarang kita mau testing menggunakan CDCAN terlebih dahulu ya. Ini tampilannya seperti ini, kita mau masuk ke media, lalu kita masuk ke USB. Nah, ini udah ada beberapa yang muncul. Pertama kita mau cari track 5 dulu, yaitu CD position yang sudah kita rangkum nih. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, rekaman tadi track 5 itu untuk menunjukkan posisi. Posisi yang dimaksud biar nggak bikin bingung penonton, saya kasih video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Video tadi yang ada kedip-kedip itu video ilustrasi yang benar-benar di mixing untuk audionya. Makanya kalau kalian mendengarkan dengan sistem stereo yang baik, apakah earphone atau headphone atau di soundroom, itu baru bisa merasakan kiri kanan dan tengahnya seperti apa. Tapi kalau yang saya pakai ini adalah perekam biasa, jadi tidak di mixing. Tujuannya agar bisa merekam apa adanya, nanti pada saat tonal, pada saat tes dengar geber juga sama. Nah, sekarang kita kasih beberapa lagu ya. Ini angklung kiri, ini di kanan, nah ini di tengah, center. Berikut kenong kanan, pindah tengah. Oke. Seas call for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. Vokalnya ya bisa jelas banget di tengah dan kesan panggungnya juga mewah. Lagu berikutnya Here in Northeast Ohio, vokal, back in 1803, James and he found the ore that was lining Yellow Creek. jadi setiap mendengarkan instrumen detail, suara bassnya tuh kayak memenuhi ruang dan posisinya itu tepat banget. Nah, ini secara keseluruhan memang berhasil banget ya, suaranya bagus. Kita mau kasih lagu lain juga. Lagu ini tentunya udah kita hafalin ya. Jadi bebas lagu apa aja. Kita perhatikan semua instrumen ideal. Kita dengerin nih. Sobat Imaging. Tenang banget suaranya di tengahnya. Banjarnegara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Imaging melek berita, semangat uripe, ajak pacarmu, ajak sopamu, atau kendaraanmu, yo. Nah, ini masuk bassnya nih. Saya tambahin gainnya. Nah, serulingnya. Ini efek gitar ya. Jadi kalau yang gitar ini efek gitarnya di sebelah sini ya, kanan ya. Nah, vokalnya mulai lagi. Coba saya tambahin volume. Nah, asik nggak?
Yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin longkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Imaging Elektripa. Semangat uripe, ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, kalau yang punya. Oke ya, jadi ini lagu ini memang untuk testing, jadi bebas mau lagu apa aja boleh. Dan ini salah satu lagu yang saya bikin dan dipakai sebagai CD test. Nah, kita geber-geber juga biar lebih afdol ya, yang lebih ke R&B nih. Imagine Game. Nah, tambah volume. Kayak bukan sub kolong ya. Dan di posisi panggungnya itu terasa banget. Tambah volume lagi. Ye. Kedaanmu, ye. Bikin lo santai. Ye. Wes, nge-DJ nih. Cek. Tambah volume. Oh, gokil. Dah. Oke, kelar ya. Nah, ini sampel yang saya perdengarkan buat kalian semua. Bukan bicara digeber itu harus menggetarkan satu ruangan, tetapi pukulannya tightnya dapet. Jadi mengisi. Seolah-olah nih panggung ini hidup banget gitu. Kalau mau kenceng ya tinggal tambahkan monoblok, bikin box yang subwoofernya lebih besar. Kalau kalian mau bangun audio harus di budgeting dulu agar sesuai dengan harapan. Misalkan kepenginnya main SQ atau SQL itu harus cocok dengan karakter speaker. Lalu berapakah harganya? Karena kan banyak tipe, banyak merek. Jadi disesuaikan dengan budgetnya agar tercover semuanya. Dari mulai speaker, prosesor, subwoofer sampai ke peredam. Jadi harus kebagian semuanya. Total dari pengerjaan mobil ini di 40 juta lebih ya. Yaitu meliputi speaker 3-way, underseat subwoofer, prosesor, full peredam, dan juga speaker belakang. Nah, tepatnya nilainya sekian. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mobil ini. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih detail atau mau cari audio, bisa tanyakan ke kita. Nomornya di bawah sini. WA aja dulu. Kalau telepon pas diangkat ya syukur. Takutnya lagi sibuk. Jadi kadang-kadang dibantu oleh tim. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih dukungan kalian. Jangan bosen. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.